Saya suara ya? Ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kuruk semangat. Tribuners, kita jumpa kembali dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan, seri ke-8. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita kini dan yang akan datang. Kita akan berbincang dengan Bupati Sinjai Andi Seto Gadisa Asafa SH tentang asa gebrak pendidikan di tengah pandemi. Dan kita sudah terhubung dengan beliau, Pak Bupati Sinjai Andi Seto Gadisa Asafa, sarjana hukum, magister hukum, langsung dari Sinjai. Saya dari Studio Tribun Timur. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Pak, saya AS Kambi, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, akan memandu diskusi kita insyaallah mungkin sekitar 1 jam ke depan dalam tema asa gebrak pendidikan di tengah pandemi. Dialog kita ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-352 Sulawesi Selatan. Kita tahu bersama bahwa ulang tahun Sulawesi Selatan itu puncak perayaannya dilaksanakan pada setiap tanggal 19 Oktober. Dan 19 Oktober ini Sulawesi Selatan sudah berulang tahun yang ke-352. Nah, dalam rangka itu kita mencoba membahas Sulsel dari daerah. Jadi bukan Sulsel dari provinsi. Karena Sulsel ini tidak ada tanpa Sinjai, Pak Bupati. Tidak ada Sulawesi Selatan kalau tidak ada Sinjai. Dan kita akan membahas ini Sulawesi Selatan dari daerah-daerah, dan dalam kesempatan ini kita sudah berada di Kabupaten Sinjai. Tapi salah satu yang unik dan bersejarah dan saya kira menjadi inspirasi bagi banyak kalangan dari Sinjai itu adalah pengelolaan sektor pendidikan. Saya kira sudah terdikenal mungkin sebelum Pak Andi Seto sekarang di sini, sebelumnya sudah dirintis sebenarnya lebih dahulu, bahkan sebelum kepala daerah lain memikirkan pendidikan gratis, saya kira Pak Rudianto Asapa sudah memulai gebrakan itu di Sinjai, dan saya kira banyak tantangan-tantangan yang belum hadapi dulu, tapi itu yang masa lalu. Kita akan bicara masa sekarang ini. Seperti apa sekarang ini pendidikan gratis, warisan warisan masalah ke Pak Andi Seto. Ini bukan berarti mau menafikan perjuangan di Seto sekarang ini, tidak, karena tentu ada hal lain, ada hal yang baru yang dilakukan itu. Apa yang menarik sekarang ini, Pak Seto? Siap, Pak Iskandi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Terima kasih kepada Pak Iskandi beserta Tribun Timur yang mengundang kami untuk melakukan podcast mengisi hari jadi Sulsel pada kesempatan ini. Ya, kalau kita membicarakan Kabupaten Sinjai, Pak, memang ya Kabupaten Sinjai ini ya kalau kita melihat sejarah sebelumnya, kebetulan pada saat itu ayah saya yang memulai pendidikan gratis di mungkin
bisa dibilang juga di Indonesia. Ya. Hanya ini kami di Kabupaten Sinjai ya ibaratnya meneruskan dan sebagai putranya mungkin wajib mungkin menyempurnakan kalau bisa disempurnakan. Nah ini untuk itulah kami saat ini di Kabupaten Sinjai menyebut bahwa pendidikan gratis yang ada di Kabupaten Sinjai itu pendidikan gratis yang paripurna. Kenapa? Karena ya selain kita gratiskan pendidikannya dalam hal ini biaya dan lain-lain seperti daerah-daerah lain atau satu Indonesia pada saat ini, kami juga membantu anak-anak kita, anak-anak sekolah SD SMP ini untuk mendapatkan baju seragam sekolah secara gratis. Bahkan kami juga berikan perlengkapan sekolah mulai dari buku tulis, tas dan lain-lain untuk pada anak-anak sehingga mereka ya saat ini memang masih banyak juga anak-anak yang tidak mau sekolah. Salah satunya alasannya adalah ketidakmampuan dari orang tua untuk membelikan baju, untuk membelikan perlengkapan sekolah, sehingga ini membuat banyak anak-anak atau walaupun pendidikannya sudah gratis, tidak membayar sama sekali, mereka juga masih tidak pergi sekolah. Pertama karena minder, kedua memang tidak memiliki baju dan lain-lain sehingga mereka tidak mau datang ke sekolah, malu dan lain-lain. Jadi kami menyempurnakan supaya kita punya, khususnya kita punya anak-anak yang kurang mampu ini tidak lagi memikirkan kalau di saat masuk sekolah pakaian seragamnya dan perlengkapan sekolah. Jadi dia tinggal datang betul-betul menerima pelajaran di sekolah yang ada di kabupaten. Kurang lebih begitu khusus untuk jadi, SD penyempurnaan sekarang ini kan mungkin di masa lalu ya kalau boleh kita kata orang tua itu kan masa lalu Pak Seto ya. Nanti kalau beliau dengar ini bisa dimarahi saya nanti. Ya pengen nonton juga ini tadi bos. Kan ada sekarang istilah langsung kita di WA ini. Milenial dan kolonial sekarang kata anak muda. Jadi kalau gratis sebelumnya, ya lebih kita bilang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya gratisnya itu ya gratis di pembiayaan biaya masuk apa sekolah, SPP dari SPP dan lain-lain kan. Nah sekarang ini disempurnakan oleh Pak Andi Seto dengan gratis pakaian apa dan sebagainya. Siap. Jadi dia tinggal datang ke sekolah, tinggal bawa badan, tinggal bawa semangat, tinggal bawa niat, tinggal bawa kepintaran, dan mudah-mudahan dengan begitu kita punya orang tua juga. Orang tua siswa-siswi ini ringan bebannya Pak, karena ya biasanya itu memang pada saat mau masuk sekolah banyak walaupun sudah gratis banyak orang tua terpaksa pinjam atau jual barangnya buat beli hal-hal yang saya sampaikan tadi, karena cukup banyak warga miskin di Kabupaten Sinjai yang memang masih kurang mampu untuk membiayai anaknya, apalagi kalau anaknya sudah banyak Pak, ada 5, ada sampai 8. Ini kan kita berusaha semaksimal mungkin lah supaya tidak ada lagi kendala pada saat ditanya kenapa tidak pergi sekolah, tidak punya baju, ya sudah ada bajunya, ada sepatunya, ada tasnya, ada perlengkapan sekolahnya. Jadi insya Allah kalau kita menemukan anak di Sinjai, insya Allah kita harapkan bahwa mereka semua ikut ke sekolah. Dan memang hasil pemantauan dan rekaman kami dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang juga memberlakukan pendidikan gratis. Orang tua bilang gratis masuknya, tapi kalau sudah di dalam malah lebih banyak itu, karena itu beli seragam sekolah, beli seragam ini, beli buku ini, beli buku ini. Malah katanya itu justru lebih mahal dibanding biaya yang seharusnya tidak digratiskan sebelum masuk itu. Artinya memang seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi itu sangat membebani masyarakat kita, warga kita. Malah ada yang bilang ya namanya juga gratis, maksudnya juga gratis dari dalam itu lebih besar. Tapi yang begini tidak ada di Sinjai karena sudah gratis betul. Dan sampai alhamdulillah di Sinjai sudah ya bisa dibilang gratis keseluruhan, dan juga ya salah satu ya bisa juga kita sebut manfaat dari program ini adalah insya Allah anak sekolah tidak ada lagi pamer-pamer Pak, tidak ada pamer tas, tidak ada pamer baju, tidak ada pamer sepatu, karena semuanya seragam. Jadi ya insya Allah mengurangi sedikit lah ego-ego sedikit yang mampu ini untuk memberikan barang-barangnya kepada
yang masih kurang. Jadi ini sebenarnya juga sekaligus memberikan pendidikan karakter ini ya Pak Bupati ya, menanamkan karakter kebersamaan di kalangan anak-anak kita itu. Karena kalau misalnya orang tua masih dibebaskan beli pakaian sendiri, kan dia akan milih pakaian, beli tas ini, beli ini. Ya. Anak di Makassar sendiri banyak anak-anak tidak mau pergi sekolah kalau tasnya sudah kusam-kusam, tasnya sudah tidak baru lagi karena teman-temannya dia lihat tasnya, waduh luar biasa ini kelihatannya sangat sepele ya Pak Bupati ya, tapi dampaknya cukup besar ya. Kenapa Pak Bupati yang muda ini bisa pemikirannya seperti itu? Apa dari itu pengalaman itu? Memang pada saat kita menyusun program itu salah satu hal yang memang kita pertanyakan kepada masyarakat, karena itu memang indeks kita punya angka sekolah, angka lanjut sekolah di Kabupaten Sinjai memang itu masih sekitar 7,2 Pak, 7,2 tahun. Alhamdulillah setelah kita laksanakan kegiatan ini sekarang sudah meningkat menjadi 7,4. Jadi ya memang ada pengaruhnya lah di keinginan anak-anak untuk bersekolah karena ketidakmampuan untuk membeli baju dan perlengkapan dan lain-lain dengan kelanjutan anak-anak untuk sekolah itu sendiri. Jadi pada saat kami membuat program pada saat RPJMD, salah satunya di pendidikan yang kita tanyakan kenapa anak-anak tidak mau sekolah. Ya, salah satu walaupun sudah gratis yang saya bilang tadi, walaupun sudah gratis kenapa tetap tidak pergi sekolah, padahal tidak ada lagi masalah kan kalau sudah gratis. Ya dia bilang iya Pak, gratis pembayaran biaya SPP dan lain, tapi kalau kita datang tidak ada baju ataupun bajunya kakaknya yang kebesaran, ataupun tidak ada tas, tidak ada alat tulis, apa mau dibikin di sekolah kalau tidak ada alat tulis Pak. Ini semuanya masih mencatat orang katanya. Ini khususnya yang warga-warga miskin yang kita dapati selalu itu jawabannya. Makanya kami ingin waktu itu mencoba program ini dan alhamdulillah dari tahun pertama cuma 7 tahun, naik jadi tahun 2019 jadi 7,2, tahun ini jadi 7,4 Pak. Kita punya angka lanjut sekolah di Kabupaten Sinjai dengan program ini. Kalau baju dan tas mungkin satu kali Pak Bupati, tapi kalau bukan dipakai terus setiap hari. Bagaimana mekanisme anunya itu? Itu kan kami kerjasamakan dengan sekolah-sekolah yang ada. Kalau memang ada, biasanya kita manfaatkan untuk pengadaan buku pada siswa-siswi yang biasanya memang kita data. Kalau tidak mampu, biasanya bisa diberikan bantuan kembali di pertengahan tahun. Ya, selain yang Pak Bupati sampaikan tadi, kami juga dapat informasi dari masyarakat bahwa mulai tahun ini juga Pak Bupati akan merehab gedung-gedung sekolah yang dianggap kurang layak dan nyaman lagi bagi peserta didik itu. Ini sejauh mana program itu Pak? Ya, kami alhamdulillah memang sebenarnya tahun ini melakukan rehab cukup banyak, ada sekitar 47 SD, kalau tidak salah ada 9 SMP. Ini memang sebenarnya bukan dari dana APBD, PAD atau DAU dari Kabupaten Sinjai, tapi ini banyak kami dapatkan dari DAK Pak, DAK pendidikan. Kenapa bisa kami dapatkan? Karena memang alhamdulillah sejak saya masuk, yang kami pentingkan itu untuk mendapatkan DAK adalah data, kevalitan data, dan pengawasan dari data yang kami berikan. Hanya alhamdulillah di tahun ini, khususnya 2021, kami merehab sebanyak 47 SD dan 9 SMP. Itu banyak sekali ruang kelas, toilet, dan lain-lain, karena kami mendapatkan DAK yang cukup besar, sekitar 40 miliar, mungkin yang terbesar untuk pendidikan di Sulawesi Selatan. Karena itu kami memperkuat data mulai dari tahun 2019, kami yang sebenarnya yang salah satu yang terbesar, kami perkuat data, perkuat fakta di lapangan, pengawasan penginputan data, pengawasan fakta di lapangan, bahkan kami libatkan PUPR Pak untuk melakukan pengawasan terhadap rehab-rehab ataupun ruang-ruang yang kata sekolah perlu rehab, dan mereka itu menginput lewat Depodik. Jadi pada saat mereka menginput lewat Depodik, kita minta kepada setiap kepala bidangnya
menyampaikan di mana sekolah-sekolah yang katanya rusak berat, rusak sedang. Setelah mereka menginput, kami kirim tim PUPR untuk mengawasi. Setelah diawasi, dibantu penginputan juga oleh PUPR kepada Kementerian Pusat, sehingga alhamdulillah cukup banyak permintaan dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai itu di-approve, Pak. Itu data yang Pak Bupati maksud itu data-data apa saja itu? Data ruang kelas, data toilet, data yang ada di sekolah, Pak. Ini kan rehab-rehab ini rata-rata di sekolah. Secara keseluruhan semuanya sekolah. Mulai dari ruang kelas, punya atap, plafon, dan lain-lain yang lebih seperti itu. Jadi Pak Bupati bikin tim, semacam tim pencari data begitu, atau misalnya sudah ada sebenarnya? Kami kolaborasikan, Pak. Biasanya kan dulu pengawasannya kenapa suatu daerah itu tidak mendapatkan anggaran dari pusat karena datanya kurang bagus. Jadi kami kolaborasikan antara dinas pendidikan dengan dinas PUPR, karena memang setelah kami menjabat bupati, kami pertanyakan mengenai bagaimana caranya supaya kami bisa cepat untuk melakukan rehab-rehab di sekolah-sekolah. Kami dapat informasi dari Bappenas, dari dinas pendidikan bahwa harus ada kolaborasi antara kepala-kepala sekolah yang menginput datanya dengan dinas pendidikan yang melakukan pengawasan terhadap pengiriman data tersebut. Ditambah lagi harus ada tim dari PUPR yang mendata apakah yang diinput oleh teman-teman dari kepala sekolah dan dinas pendidikan ini secara fakta betul di lapangan. Jadi bukan dibikin-bikin, karena kalau dibikin-bikin tentu nanti tidak bisa di-approve oleh teman-teman. Jadi kita kolaborasikan saja, mensinergikan, tidak secara khusus kami bikin tim, begitu. Siap. Ya, jadi tahun ini 47 sekolah yang sudah mendapatkan itu. Tahun depannya dan seterusnya apakah akan ada terus tiap tahun seperti ini, Pak Bupati? Insya Allah tahun ini kami, tahun depan kami dapat informasi melalui Kementerian Keuangan, kami kembali mendapatkan DAK untuk rehab sekolah dan lain-lain, SD SMP itu mencapai sekitar 30 miliar, Pak. Ini kembali mungkin kalau kita urut-urut mungkin yang paling tertinggi khusus untuk pendidikan di Sulawesi Selatan. Karena ya itu karena tim yang kami kerjasamakan antara dinas-dinas, dan memang kami betul-betul memperhatikan betul ini penginputan data Depodik, ditambah lagi pengawasan dari Bapeda. Kalau ada informasi dari kementerian bahwa ini belum di-approve atau belum di-reject, kami minta cepat-cepat diperbaiki. Siap. Ya, itu tadi berarti kondisi sekolah di Sinjai ini secara fasilitasnya insya Allah sudah tidak jadi masalah lagi beberapa tahun ke depan ini. Dengan adanya rehab-rehab seperti ini tiap tahun, insya Allah sekolah kita akan semakin nyaman, semakin bersih, dan semakin kondusif ya untuk peserta didik kita. Bagaimana dengan gurunya, Pak Andi? Gurunya kita juga tentu memperhatikan, sebenarnya kemarin kita sempat memberikan insentif juga dari APBD pada guru-guru khusus yang sukarela. Kan kemarin ada juga kita berikan banyak pelatihan-pelatihan. Kebetulan kami di Kabupaten Sinjai ini membentuk yang namanya tim MACA, Pak. Tim MACA ini adalah tim yang melakukan training TOT terhadap guru-guru, khususnya peningkatan SDM. Bukan cuma guru, pengawas sekolah juga kami latih, kepala sekolah, dan bahkan juga siswa-siswinya dilatih melalui metode yang ditetapkan oleh tim MACA. Jadi tim MACA ini melakukan semacam pembuatan program setelah melakukan penelitian apa saja yang dibutuhkan, khusus untuk guru-guru, untuk pengawas-pengawas, untuk siswa-siswi, dan dibuatkan program pendidikannya seperti apa, khusus meningkatkan guru, dia diikutkan program-program apa saja, yang memang kebetulan kami cukup banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di luar dari baik Sulawesi Selatan bahkan luar negeri, Pak. Kami kebetulan ini saya bisa sampaikan juga bahwa kami alhamdulillah semenjak tahun 2019 melakukan MOU dengan Microsoft Indonesia, yang mana Microsoft Indonesia itu membantu kami mendukung digitalisasi pada pendidikan di Kabupaten Sinjai. Nah, digitalisasi pendidikan ini diajarkan melalui program-program yang dibuat oleh tim MACA tersebut.
salah satu yang sudah berhasil kita laksanakan adalah memberikan akun kepada kurang lebih 38.000 pengawas, guru, kepala sekolah, siswa-siswi. Jadi administrasi kita alhamdulillah bisa kita lakukan pengiriman data itu lewat email sekarang. Tidak lagi perlu bawa fisik dari kepala sekolah, dari sekolah A pergi ke dinas, dari sekolah B pergi ke dinas yang jaraknya jarak jauh. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi sistem seperti itu, Pak. Jadi kita sudah bisa melakukan pengiriman data, baik itu administrasi maupun data siswa-siswi. Bahkan juga kemarin dengan adanya COVID-19, program ini betul-betul bermanfaat buat siswa-siswi dan guru-guru, karena banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita kirim melalui email, diterima siswa-siswi, guru juga mengirim data ke dinas juga melalui hal tersebut. Jadi tidak lagi kaget dengan keadaan yang membutuhkan online seperti sekarang ini. Dan tim Maca ini mungkin sedikit panjang saya ceritakan khusus tim Maca ini, karena tim Maca ini juga yang saya bilang tadi melihat kebutuhan dari sistem pengajaran yang ada di Kabupaten Sinjai. Kebetulan pada saat COVID dilihat bahwa kebutuhannya ini perlu online. Nah, untuk online ini diperlukan semacam tempat pengajaran khusus di sekolah-sekolah. Jadi supaya guru-guru bisa membuat konten dan dikirim kepada siswa-siswi ataupun di-live-kan melalui YouTube, maka rata-rata di sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai itu tim Maca buatkan studio, Pak. Jadi ada studio di setiap sekolah, jadi dibuatkan kegiatan di situ, pelajaran matematika apa segala macam, di live streamingkan lewat YouTube. Kalau tidak salah YouTube-nya Disdik Sinjai ya, kalau tidak salah. Itu anak-anak bisa live nonton lewat situ, Pak. Pengajarannya pada saat selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk anak-anak yang kebetulan kurang bagus sinyalnya, bisa kami kirimkan lewat email, Pak. Kita punya YouTube ataupun hasil rekaman dari pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru di studio yang ada di sekolah masing-masing. Nah, ini hasil dari tim Maca membuat program untuk selama COVID-19 itu sendiri. Selain itu juga kami yang tadi saya bilang melalui Microsoft Indonesia, kami banyakkan, Pak, dengan luar negeri. Kalau tidak salah, kami pernah melakukan training of trainer dengan orang di Singapura, dengan di Brunei, di Malaysia, baik itu untuk peningkatan inovasi guru, termasuk juga kami kalau tidak salah kemarin pembelajaran antar siswa melalui Microsoft itu dengan kalau tidak salah dengan Brunei dan Malaysia. Nah, ini yang kami manfaatkan betul selama COVID-19. Jadi ada tim khusus yang kami sebut tim Maca yang melihat kebutuhan, dan kebetulan ada Microsoft yang menawarkan kepada kami. Kalau tidak salah kami satu-satunya yang bekerja sama secara eksklusif mengenai Microsoft 365 ini, dan kebetulan ada yang di tim Maca ini ada 4 orang, saya lupa namanya itu, ada mereka sebutnya 4R, Pak. Itu 4 orang itu yang dilatih khusus oleh Microsoft untuk program-program yang ada di Microsoft 365 tersebut. Dan sekarang kalau ada kegiatan-kegiatan Microsoft, biasanya satu Indonesia diarahkan ke Sinjai untuk melakukan pembelajaran. Betul. Karena kami secara full itu bisa memanfaatkan betul selama pandemi COVID-19 ini kerjasama antara Microsoft dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai untuk melanjutkanlah pembelajaran. Jadi alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini kami punya tim yang namanya tim Maca itu bisa meningkatkan, bukan cuma bisa tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh, tapi juga kita juga bisa meningkatkan kualitas guru-guru yang ada di Kabupaten Sinjai. Ya, tapi ini tim Maca ini dari mana profilnya, Pak Bupati? Maksudnya personilnya ini kira-kira bisa digambarkan seperti apa? Ya, itu terdiri dari anak-anak muda, Pak. Jadi kan ya ini mohon maaf, kemarin kan kami pada saat melakukan pertama pengangkatan kepala sekolah kan sempat ada
Ya ini kan waktu itu pada saat mendatangkan kepala sekolah pertama kan kita mewajibkan yang namanya kepala sekolah itu mengerti penggunaan komputer, khususnya email saja. Sebenarnya kita tidak mau meribetkan mereka, kita menggunakan email saja. Waktu itu ya mohon maaf, memang ada sedikit teriak karena banyak kepala sekolah ini senior-senior Pak. Nah, senior-senior tidak tahu bikin email Pak. Ketik password nama saya dia tidak tahu. Nah sedikit ada apa namanya ya namanya riak kan, akhirnya terjadi pembelahan antara mana yang mendukung program apa namanya digitalisasi pendidikan dengan ada yang enggak. Nah setelah kita coba jembatani, rupanya ada beberapa, saya lupa namanya, siapa namanya 4 orang itu ya? Ya, Rijal, Rifka, siapa? Ada 4 orang itu. Jadi tim Aceh ini 4 orang saja itu Pak Bupati? Awalnya Pak 4 orang, sekarang sudah banyak. Jadi 4 orang itu kita lihat dia yang mana yang mendukung. Kemarin kita punya program pada saat pendidikan buat kepala sekolah. Kita lihat dia nih yang paling menonjol, mendorong menjadi trainer, menjadi pelatih juga di situ. Nah kami diambil oleh kepala dinas pendidikan, dicoba gali-gali seperti apa misi visinya, dan rupanya mereka menawarkan Pak kita bikin tim khusus untuk membantu pendidikan, nanti timnya ini kita bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Tiba-tiba masuk COVID, mereka punya ide, betul-betul tersalurkan dan bisa dimanfaatkan Pak. Kebetulan juga padahal sebelum itu belum kepikiran ya bahwa akan ada suasana seperti suasana pandemi ini. Belum, waktu itu kita cuma berharap karena memang kami waktu itu sudah bekerja sama dengan Microsoft Indonesia. Harapan kami bahwa semua guru-guru, kepala sekolah itu mengerti betul yang namanya penggunaan email dan internet. Karena ya kita tahu anak-anak sekarang kan jago pakai internet, dan sampai kepala sekolahnya, guru-gurunya yang diajar. Nah, ini memang kita coba waktu itu, pada saat kita coba banyak anak-anak muda yang semangat untuk mendukung program itu. Salah satunya adalah 4 orang tersebut yang kita lihat, setelah itu kita lihat ada potensinya cukup bagus. Kita ya begitu Pak. Ya, memang benar-benar gebrakan ya Bu yang dilakukan oleh Pak Bupati kita di Sinjai ini di masa pandemi. Dan saya kira ini sudah menyebar ya informasi tentang adanya gebrakan yang luar biasa untuk pendidikan di Sinjai di tengah pandemi ini. Mungkin sudah menyebar di beberapa tempat dan memantik rasa ingin tahu orang-orang di luar Sinjai untuk mengetahui lebih jauh apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan di Sinjai ini. Hal ini terbukti di saat dialog kita saat ini Pak Bupati. Ini ada sekitar 300 lebih orang yang sedang menonton live kita sekarang ini, dan bahkan tadi sebelum kita live itu sudah ada sampai 50-an orang yang menunggu. Jadi kita belum mulai tadi itu sudah ada yang menunggu sampai 50 orang, sudah ada puluhan yang bertanya-tanya kapan mulainya. Itu menanyakan bahwa mereka sebenarnya sangat penasaran sekali dengan apa yang Pak Seto lakukan di Sinjai, khususnya di bidang pendidikan ini. Nah, saya tertarik itu kerjasama dengan Microsoft tadi itu awal mulanya seperti apa? Kenapa Pak Andi Seto bisa sampai melakukan MOU dengan Microsoft? Bisa diceritakan nggak Pak Bupati? Jadi kemarin yang saya sampaikan bahwa Microsoft ini memang sebenarnya menawarkan ke beberapa kabupaten mengenai Microsoft 365 Pak. 365. Kebetulan pada saat ditawarkan ke Kabupaten Sinjai, mereka menyampaikan bahwa kami siapkan kalau tidak salah 2 tera per akun. Ada email yang bisa kami berikan kepada guru-guru, kepala sekolah, pengawas, dan lain-lain. Saya terus terang tidak tahu dengan kabupaten lain ya. Kalau kami pada saat disampaikan bisa diberikan akun kepada setiap guru, setiap kepala sekolah, siswa-siswi dengan jumlah yang besar itu, sampai 5 tera bahkan. 5 tera Pak, 5 tera. Ya, ini gratis, yang penting mau bekerja sama dan menggunakan Microsoft 365 ini dalam kegiatan administrasi yang ada di pendidikan yang ada di sekolah Kabupaten Sinjai. Buat saya itu tentu sangat menarik Pak. Nah, kami waktu itu jajaki, kita MOU awalnya itu memang yang jadi tantangan itu adalah SDM Pak, yang saya bilang tadi. Pada saat kita sudah MOU,
teman-teman dari Microsoft tentu menagih bahwa kalau sudah MOU harus dipergunakan dong, ini kami punya akun dan kita punya cloud yang sudah kami siapkan. Ini waktu itu memang melakukan, ya ini yang saya bilang tadi, sedikit gebrakan bahwa pada saat kami memilih kepala sekolah, kita wajibkan Pak mengerti yang namanya penggunaan email dan penggunaan internet, karena kita punya harapan kepala sekolahnya bisa mengajarkan juga kepada guru-guru, jadi nanti bisa bermanfaat betul ini yang namanya akun dan cloud yang diberikan oleh Microsoft 365. Dengan gebrakan itu, ya walaupun dengan yang saya bilang tadi ada cukup riak-riak di Kabupaten Sinjai, alhamdulillah kami bisa melaksanakan digitalisasi khususnya penggunaan akun-akun yang ada. Mungkin karena satu-satunya kabupaten yang berani memaksakan pemilihan kepala sekolah menggunakan kompetensi di bidang komputer itu, sehingga kami yang maju terus Pak dalam kerjasama. Setelah itu kami mewajibkan semua guru-guru sekolah, guru-guru yang ada di sekolah untuk belajar menggunakan komputer. Bahkan kami lakukan pelatihan. Kami sampaikan kalau tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa kan jadi kepala sekolah. Jadi semua kan guru mau jadi kepala sekolah Pak. Di tahun 2019 kami latih berapa ratus kalau tidak salah guru itu untuk menggunakan 1.400 bahkan guru untuk menggunakan komputer. Nah, setelah mereka berhasil, alhamdulillah Microsoft melihat ini bagus, berjalan dengan baik. Nah, muncul juga waktu itu di akhir tahun COVID. Nah, Microsoft akhirnya memberikan kami jalur-jalur yang tadi saya bilang, dibantu untuk melakukan training of trainer untuk guru inovatif dengan guru-guru di seluruh Indonesia Pak. Nah, setelah itu yang tadi saya bilang tadi ada juga pembelajaran jarak jauh. Kami juga menggunakan untuk waktu itu ya karena COVID, pengenalan sekolah, masa pengenalan sekolah itu kami gunakan juga Microsoft dan melalui by Zoom. Kita panggil guru-guru, anak-anak, bahkan orang tua kami undang sampai 1000-an kalau tidak salah viewernya waktu itu. Dan juga yang tadi saya bilang, akhirnya Microsoft melihat berhasil, kami dibawa bekerjasama dengan Singapura, Microsoft Showcase School. Kami kolaborasi pembelajaran dengan Singapura. Setelah itu kami dibawa dengan Malaysia, dengan Brunei, dan ya terakhir ada juga kita ikut masuk ke Global Learning Connection. Jadi waktu itu seluruh anak-anak yang ada di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Cina, itu kita belajar sama-sama Pak. Di kalau tidak salah ada satu program. Isinya banyak banget. Jadi, Pak. Luar biasa memang. Sekolah global betul Pak. Global betul Pak. Setelah itu kami dibantu juga guru-gurunya, kita dibantu Digital Transformation Education. Ini bahkan antar benua Pak. Ada Asia, ada Afrika, sampai Eropa. Nah, ini guru-guru kami ikut dalam program tersebut, termasuk juga partnership building melalui modernisasi edukasi yang dilakukan di 10 provinsi yang ada di Indonesia. Di situ Sinjai jadi leadernya. Jadi pembelajaran rata-rata ya karena lebih advance Sinjai dalam kerjasama dengan Microsoft. Jadi Sinjai kalau untuk untuk skop Indonesia biasanya Sinjai yang jadi leader atau menjadi pelatihnya atau trainernya Pak. Luar biasa betul Pak. Kalau orang tua melihat gerakan anak milenial sekarang ini, milenial betul ini yang dilakukan oleh Pak Bupati di bidang pendidikan sampai seperti itu. Pak Bupati ini kan memang kita mengerti betul dari awal bahwa kebutuhan untuk kita punya guru-guru untuk meningkatkan dia punya sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, penggunaan internet dan lain-lain itu dalam mengajar itu kita lihat memang dibutuhkan. Makanya kami betul memaksa waktu itu setelah bekerja sama dengan Microsoft, dan alhamdulillah saya juga bersyukur teman-teman di Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya waktu itu berani Pak. Ini kan Bapak tahu sendiri yang senior lebih banyak biasanya daripada yang baru-baru. Ini berani untuk membantu kita melakukan gebrakan dan alhamdulillah gebrakannya berhasil Pak. Siap. Ini salah satu kan masalah pendidikan. Ya, silakan minum dulu Pak Seto.
Ya, Salah satu masalah kita eh, di bidang pendidikan sekarang ini kan adanya moratorium beberapa tahun ya tidak ada pengangkatan guru CPNS. Ya baru kita dengar ini akan ada lagi gitu. Kami juga dapat informasi bahwa di Sinjai beberapa tahun ini tidak ada pengangkatan guru CPNS khususnya untuk guru agama. Bagaimana kebijakan Pak Bupati Sinjai untuk mensiasati tidak adanya pengangkatan guru CPNS agama di Sinjai itu, Pak? ya untuk sementara memang anak guru pendidikan agama ini kan bukan wilayah kami, Pak, wilayah dari Kementerian Agama. Oh, Jadi siap, memang siap. kami agak kesulitan. Tapi ya alhamdulillah masih cukup banyak. Di sinilah yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya ada beberapa honorer ataupun guru-guru honor yang bergerak di bidang agama. Kami ambil, tetap pergunakan, kami berikan insentif, bahkan terakhir kami memanfaatkan dana BOS, Pak, untuk memberikan insentif kepada guru-guru, termasuk juga yang dari dari guru-guru yang ada di Kementerian Agama, kita ambil juga, Pak, bawa ke sekolah-sekolah yang ada di bawah dinas pendidikan. Jadi kami manfaatkan juga guru-guru yang ada di Kementerian Agama untuk mengajar di kabupaten yang di bawah naungan dinas pendidikan, ya, dengan tentu kami tetap memberikan insentif termasuk juga terakhir kami memberikan insentif menggunakan dana BOS yang ada di dinas pendidikan untuk penambahan insentifnya, sehingga ya, punya semangat lah. Namanya juga manusia, kalau diberikan sedikit lebih pasti insya Allah lebih semangat, Pak. Tapi sambil Pak Bupati mungkin masih mau minum lagi, saya bacakan ini banyak sekali komentar di YouTube ini, Pak Bupati. Kalau saya bacakan satu-satu mungkin saya akan kehausan lagi nih, saya harus minum. Ini ada Pak Yuhadi Samad, sehat dan sukses selalu Bapak Bupati dari Disparbud Sinjai. Ada Pak Zainal Zaim, Pak Samsur Rijal, Pak Minteming. Keren Pak Bupati, tetap berkarya untuk Sinjai, sehat dan sukses selalu, amin. Ada Pak Adriansi Sakti AE 4R, Akil Andi Mariati Yunus SPD, SDN 96 Mananti, Kecamatan Telun Limpoy, mantap. Wah, ini ada dari Sinjai. dari Sinjai. Ada Pak Ela Husain dari SDN 148 Lengkonge, Malahai Sinjai, mantap. Samsul Bahri, sukses for 4R. Kayaknya ada kode-kode khusus ini 4R ini, Pak Bupati. 4R itu, Pak, yang tadi saya bilang, Rijal, siapa lagi? Iya. Rashid, siapa lagi satu? Rustam, ya itulah, Pak, yang kami, jadi Rijal, Rustam, Rashid sama Rifda. Rashid, Rijal, Rizda, 4R. Mempelopori 4 maca, Pak. Jadi mereka yang mempelopori maca, program maca. Siap. Ini banyak sekali banyak komentar-komentar ini yang berterima kasih ke 4R ini. Ini Rahmawati K. Ashari, Bapak Bupatiku keren. Semangat terus, sehat selalu untuk melakukan gebrakan. Waduh, kalau ada yang bilang Pak Bupati Sinjai kurang keren, waduh agak rabu matanya Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Udah, ini banyak sekali nih Pak Bupati. Nah, ini masih banyak ya pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nanti kalau saya baca ini, aduh, habis waktunya. Pak Bupati, kita mungkin kan tentu saja kan Pak Bupati tidak hanya berpikiran di sekolah umum, kan di Sinjai kan juga dari dulu kita kenal banyak pesantren di sana. Untuk ke pesantren sendiri seperti apa kebijakan Pak Bupati? Ya, kebetulan kami di Sinjai, karena ya boleh dibilang di Sinjai itu 99,9% umat Muslim, Pak. Jadi pesantren cukup banyak di Kabupaten Sinjai. Kalau tidak salah itu di tahun 2018 saya menjabat awal, ada pesantren kalau tidak salah 16. Sekarang sudah meningkat menjadi 21, Pak. Nah, ini kebetulan pesantren memang menjadi salah satu perhatian kita juga, karena kami selalu beranggapan bahwa kita punya harapan pesantren ini jangan menjadi konotasinya
tempat untuk anak-anak nakal ditaruh di sana. Jadi kita punya harapan ini pesantren punya kualitas pendidikan yang cukup bisa mengimbangi teman-teman yang ada di sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada di Kabupaten Sinjai. Itu memang pada saat kami menjabat, kami pertanyakan apa kebutuhan dari teman-teman di pesantren. Mereka rata-rata mengatakan bahwa kami butuh perbaikan-perbaikan, Pak. Kami punya ruangan, baik itu tempat nginap, tempat belajar ini yang ada di Kabupaten Sinjai ini kurang. Itulah kami memberikan khususnya pada pesantren setiap tahun itu dana hibah, Pak, pada mereka untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada di pesantren-pesantren itu sehingga bisa membuat lebih nyaman lah kita punya anak-anak santri yang belajar di pesantren. Kalau tidak salah kami minimal kita berikan 30 sampai 50 juta per pesantren, Pak. Kami berikan. Setelah itu kami juga karena yang saya sampaikan tadi bahwa Kabupaten Sinjai ini 99,9% Muslim, kami mencari program yang bisa kami titip di pesantren, Pak. Kebetulan di pesantren kan yang paling mudah untuk kita bantu adalah menciptakan tahfiz Quran. Nah ini kami juga memberikan dana khusus untuk pembelajaran anak-anak yang bisa kita latih untuk menjadi tahfiz Quran selama, kalau tidak salah kemarin mereka meminta untuk setahun, 11 bulan lah paling tidak ditanggung biaya anak-anak itu selama tinggal di pesantren. Jadi kalau tidak salah sudah tahun ketiga sudah kurang lebih kita menciptakan 80 anak tahfiz Quran yang kami titip di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Sinjai, yang biaya belajarnya, biaya makan minumnya dan lain-lain ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi mereka belajar tahfiz di pesantren-pesantren yang tanggung adalah pemerintah daerah. Nah, kami juga melakukan pengembangan di pesantren-pesantren ini karena ya, kalau cuma dikasih uang kan biasanya pesantren-pesantren ini ya tidak bisa berkembang saja. Kami juga mencoba membantu pesantren-pesantren untuk supaya selain dikasih uang mereka juga bisa menghasilkan uang. Nah, kami juga mencoba memberikan beberapa kegiatan yang bisa menghasilkan kepada pesantren-pesantren. Tentu kita tanya juga dia punya kemauan apa tidak, punya kemampuan apa tidak. Kalaupun dia punya kemauan, kita coba dalami dia punya kemampuan apa. Alhamdulillah ada beberapa pesantren yang memang menunjukkan minat dan punya kemampuan untuk diberikan bantuan. Kami salah satunya ada kami berikan bantuan untuk budidaya ikan nila, ikan lele, dan terakhir ada juga kami berikan bantuan untuk usaha di bidang peternakan. Jadi selain itu kami juga berikan bantuan-bantuan tersebut sehingga mereka bisa betul-betul juga nantinya mudah-mudahan usaha-usaha yang dia mulai ini bisa menghasilkan, bisa juga membiayai kehidupan di pesantren. Betul. Kurang lebih begitu. Siap. Ya, pesantren sudah dan kita sudah mendengarkan penjelasan tadi Pak Bupati. Adakah data yang Pak Bupati tahu sekitar berapa pesantren yang ada di Sinjai, Pak? Yang mungkin sekarang itu, Pak. Sekarang sudah ada 21, Pak. Awalnya itu 16, Pak. Awalnya 16, tahun 2018, tahun 2019 meningkat jadi 18, tahun 2020 tidak salah sampai sekarang sudah yang terdaftar di Kesra itu ada 21, Pak. 21 pesantren. Kita bertambah terus jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan itu menyebar di kabupaten di kecamatan-kecamatan ya di Sinjai. Ya. Tersebar di 9 kecamatan kecuali Pulau 9, Pak. Di 8 kecamatan. Kalau pulau belum ada pesantren ya, Pak. Ya, Pak. Ya, untuk mahasiswa sendiri seperti apa Pak Bupati? Nanti mahasiswa merasa marah kalau Pak Bupatinya tidak. Alhamdulillah kami juga ada program, Pak, program beasiswa. Nah, program beasiswa ini memang kami yang sedikit mungkin agak unik karena saya kan waktu masuk ke jadi bupati kami punya harapan bahwa kita punya program beasiswa ini ya jangan melulu sasarannya itu nilai akademis, Pak. Jadi kami kembangkan beasiswa ini jangan cuma akademis, bahkan kita punya harapan bisa membiayai bukan cuma S1 tapi S2 sampai S3. Nah, setelah itu kami bikin Perbup, kalau tidak salah Perbup nomor 30 ya.
tahun 2019 di dalamnya itu bisa menyerap bukan cuma dari nilai akademis, tapi kami juga melihat dia punya prestasi, baik itu dari prestasi di bidang agama, di bidang olahraga, di bidang seni, itu bisa kami berikan beasiswa, Pak. Dan bahkan juga yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah kita punya beasiswa bukan cuma untuk S1 tapi sampai S3. Jadi untuk yang S1 ada, untuk S3, S2 juga ada, S3 juga ada. Jadi alhamdulillah cukup banyak luasan cakupan beasiswa yang kami berikan. Kami juga ada khusus yang untuk warga miskin. Jadi kita bikinkan indikator-indikator yang berbeda untuk setiap jenis-jenis beasiswa. Kalau warga miskin tidak melulu kita melihat dari nilai akademisnya, tetapi kita lihat dari dia punya kehidupan sehari-hari. Jadi kurang lebih begitu. Siap. Ya, kalau mahasiswanya seperti itu, kalau perguruan tinggi sendiri seperti apa Pak Bupati? Untuk ya, kerjasama ya. Kalau perguruan tinggi sih yang kita kerjasamakan salah satunya tadi tuh beasiswa, Pak. Beasiswa kita kerjasamakan. Kebetulan untuk target kita kan 600, sekarang ini sudah sekitar 300 lebih yang terserap di universitas-universitas yang ada bukan cuma di Sinjai tetapi di Makassar juga. Kami juga untuk universitas ya seperti biasa kami bekerja sama untuk tridharmanya. Mereka kalau mau melakukan penelitian, pengabdian di Kabupaten Sinjai kami terima, kami berikan kesempatan untuk memberikan kuliah kerja nyata di desa-desa. Kami tempatkan di desa-desa untuk, saya pikir ini sangat bermanfaat karena biasanya itu mahasiswa-mahasiswi yang melakukan KKN itu selain mempraktikkan ilmunya, memberi ilmu juga Pak kepada kepala desa. Betul. Karena kepala desa ini kan sudah otonom juga, jadi punya anggaran. Kebetulan mereka banyak juga yang background pemerintahan yang melakukan KKN di sini, sehingga alhamdulillah kita punya kepala desa juga dapat ilmu Pak. Akhirnya bisa memanfaatkan ilmu yang ada, berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang melakukan KKN di desa-desa. Kami juga menawarkan beberapa kepada dosen-dosen untuk ya kami juga biayai Pak. Ada juga dosen-dosen yang kami biayai beasiswanya Pak. Jadi kan ada yang S1, S2 itu. Nah di situ ada juga dosen-dosen ikut masuk di program S2 dan S3 tersebut Pak. Dari universitas-universitas yang ada di Kabupaten Sinjai. Kami juga kalau tidak salah kemarin menawarkan beberapa universitas khususnya yang ada di Kabupaten Sinjai dan perguruan tinggi untuk mempergunakan kita punya gedung-gedung untuk melaksanakan program pasca sarjananya. Ini kurang lebih itu. Ada juga beberapa yang kami kalau tidak salah ya kami bantu secara langsung untuk pembangunan, dia punya gedung-gedung baru. Nggak salah di Kabupaten Sinjai. Jadi di Sinjai sekarang sendiri berapa perguruan tinggi Pak Andi? Sekarang perguruan tinggi 1, universitas 1, Universitas Muhammadiyah Sinjai sama Institut Ilmu Pemerintahan. Nah itu fungsinya juga kalau IAIM-nya informasinya juga akan berubah jadi universitas Pak. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami punya 2 universitas Pak di Kabupaten Sinjai. Waduh, luar biasa Pak. Pak Andi, ya dari semua yang Pak Andi Setu tadi sebutkan itu kan yang sudah sedang berjalan di Sinjai. Masih adakah harapan-harapan atau cita-cita yang Pak Andi Setu pikirkan dan akan dilakukan di Sinjai untuk ke depan ini? Untuk sementara sih kami khusus yang saya sampaikan tadi adalah di bidang pendidikan adalah bagaimana terus melaksanakan program paripurna gratis itu, karena ya kita punya harapan tadi walaupun saya bilang tadi kita berikan gratis kepada masyarakat, dampaknya itu bukan cuma di sektor pendidikan Pak, karena pengadaan seragam sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah gratis itu bukan cuma dampaknya terhadap orang tua ataupun siswa-siswi, tapi terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Sinjai. Karena dalam pengadaan barang-barang tersebut, kami meminta pada Dinas Pendidikan untuk pengadaannya itu
diberikan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini, kalau baju, kita punya harapan dibikin oleh penjahit-penjahit asli lokal Sinjai. Pengadaan alat tulis menulis pun demikian, dan tas pun demikian. Jadi ya kita punya harapan efek sampingnya, multiplier efeknya besar Pak, bukan cuma di sektor pendidikan tetapi sampai ke ekonomi lebih luas lagi. Nah, ini kita coba terus perdalam karena memang kami punya harapan bahwa kita punya kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya program-program yang ada di dinas-dinas punya dampak ke ekonomi yang ada di Kabupaten Sinjai. Kalau khusus untuk kita punya pendidikan lebih jauh lagi, ya kita punya harapan bahwa kami punya program-program yang ada ini betul-betul bisa meningkatkan indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai yang alhamdulillah setiap tahun juga meningkat. Tahun kalau tidak salah 2018 58, tahun 2019 60, sekarang sudah 62. Nah ini mudah-mudahan bisa terus. Tinggal memang kita punya harapan angka angka belajar membaca membaca di Sinjai ini masih kurang karena banyak yang orang-orang tua yang sudah terlambat untuk sekolah ini malas ikut yang namanya ikut paket A itu. Ya, paket A, paket B. Ini kan dia berpengaruh sekali kepada membaca di angka melek baca di Kabupaten Sinjai. Kita punya harapan itu kita bisa tingkatkan, tentu mengharapkan mendorong orang-orang yang belum punya pendidikan, yang sudah berumur bisa ikut di paket-paket yang kita sudah sediakan Pak. Kami sudah sediakan dari Dinas Pendidikan, cuma ya saat ini belum betul-betul berjalan dengan maksimal. Kalau yang lain mungkin tinggal kita kuatkan, kita punya harapan juga nanti mudah-mudahan di beasiswa bisa kita tingkatkan penerimanya, karena penerimanya ini yang kita punya harapan bisa lebih banyak, pelanggaran kita harapkan tingkatkan. Demikian juga saya pikir di pesantren-pesantren kita punya harapan bisa peningkatan anggaran untuk berikan hibah kepada pesantren, karena pesantren ini yang semakin banyak yang ada di Kabupaten Sinjai. Karena ya kita punya harapan bahwa betul-betul di dunia pendidikan ini kita bisa mencapai sesuai RPJMD yang ada di Kabupaten Sinjai. Ini saya harus bacakan lagi beberapa pertanyaan di penonton YouTube kita. Ada dari Kabar News Sinjai. Izin Pak Bupati, saya hanya usul. Bagaimana kalau pelajaran sejarah, khususnya sejarah Sinjai, diselipkan dalam jam pelajaran muatan lokal paling tidak 30 menit atau sampai 1 jam sekali pertemuan dalam sepekan. Jadi beliau mengusulkan muatan sejarah lokal Sinjai diselipkan dalam pembelajaran tentang sejarah Sinjai, adat istiadat Sinjai, cuma karena kepotong COVID jadi nggak ada ekstrakurikuler Pak. Jadi Bang, insya Allah sarannya kami terima. Insya Allah kami akan laksanakan dan mudah-mudahan kita bisa buat konten khusus untuk karena sekarang kan lebih banyak online. Dimana kita akan minta kepada tim Maca khusus untuk membuat konten tentang pembelajaran sejarah. Itu kami punya perencanaan bahwa ditaruh di ekstrakurikuler di luar dari yang ada, karena kan yang ada sekarang sudah mengikuti yang sudah kita buat waktu itu. Jadi insya Allah sarannya kami siap, mudah-mudahan bisa laksanakan. Ya. Terima kasih banyak. Kalau bahasa kolonialnya itu mata pelajaran Pak Bupati. Ya. Kalau bahasa milenialnya itu konten. Ya, betul sekali. Nih, banyak sekali nih komentar ini Pak Bupati, dan penonton kita ini masih 300-an lebih. Ini antusiasme Tribuners kita untuk menonton siaran kita ini sangat luar biasa ya Pak. Ini ada banyak sekali harapan. Ini ada Nasar Hasaning. Sehat selalu Pak Bupati. Insya Allah lanjutkan pemerintahan di Kabupaten Sinjai agar Sinjai bisa lebih baik terdepan di Sulawesi Selatan. Ya, lanjutkan katanya Pak Andi. Ya,
Ini ada Ya, Pak Samsul Alam, good job Pak, lanjutkan program-program yang pro peningkatan SDM. Abdul Kadir Hasfat sudah 36, SDN 36, oh ya. Eh, Akil, Bapak Bupati Sinjai dan Kepala Dinas Pendidikan adalah putra-putra terbaik Kabupaten Sinjai. Dari semua yang Pak Bupati laksanakan ini, ada nggak komentar dari senior kita? Apa komentarnya? Saya cuma penasaran. tentu ini semua program-program yang ada ini rata-rata juga kita komunikasikan bos dengan beliau. Jadi alhamdulillah itu banyak saran-saran dari beliau. Beliau menyampaikan ini yang perlu diperbaiki, termasuk juga yang tadi mulai dari pendidikan gratis juga untuk baju perlengkapan juga termasuk ada saran dari beliau. Beliau sampaikan ya ini kan kalau perlu ditambah lagi gratisnya apa. Nah ini yang alhamdulillah beliau terus berikan bimbingan kepada saya, berikan wejangan kepada saya. Siapa tahu Pandi mau janji naikkan insentifnya tahu. Untuk guru-guru di Kabupaten Sinjai, saya ucapkan terima kasih selama ini sudah membantu pemerintah daerah, khususnya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita di masa yang saya pikir sangat sulit seperti ini, COVID-19. Kita semua beradaptasi, kita semua belajar kembali bagaimana caranya untuk bisa semaksimal mungkin memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, teman-teman guru-guru yang ada di Sinjai, mulai dari guru-guru yang baru sampai guru-guru senior sampai honor, semuanya berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan pengajaran. Tidak salah, ada beberapa guru yang bahkan nekat datangi rumah ke rumah anak-anak kita demi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih untuk pengorbanannya. Insya Allah kami dari pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian, memberikan mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal yang lebih kepada teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, khususnya yang di jauh-jauh. Kemarin terakhir kami berusaha merumuskan bersama kepala dinas, memberikan insentif kepada guru-guru yang berada di pelosok-pelosok. Insya Allah kami akan berikan insentif lebih daripada guru-guru yang berada di kota, sehingga mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk mereka dan punya semangat, tapi masih diramu. Jadi kita punya harapan, bersabar sedikit, kami akan terus berusaha meramu, mencari kegiatan atau program yang bisa kami berikan untuk meningkatkan kesejahteraan dari guru-guru yang ada di Kabupaten Sinjai. Saya ucapkan terima kasih untuk keikhlasan, ketulusannya untuk membantu pemerintah daerah dan membantu anak-anak yang ada di Kabupaten Sinjai. Kebetulan kami mendapatkan juga tahun ini P3K yang cukup besar, semuanya guru, 800 lebih Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan beban dari guru-guru yang ada di Kabupaten Sinjai yang sekolah-sekolahnya masih banyak kekurangan guru, insya Allah tahun ini bisa cukup terpenuhi, karena 800 insya Allah kita bisa bagi ke puluhan sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai. Jadi mudah-mudahan akan ada tambahan tenaga-tenaga baru untuk mengajar kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Sinjai, dan kita punya harapan bahwa guru-guru tetap semangat. Insya Allah pemerintah daerah berada di belakang Bapak dan Ibu-Ibu untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sinjai, menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul punya kualitas, berdaya saing dan unggul, dan mudah-mudahan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Siap. Tadi untuk warga Kabupaten Sinjai mungkin yang ada di luar Sinjai, mungkin ada pesan-pesan khusus juga dari termasuk yang di Jakarta. Ya, khusus untuk teman-teman keluarga kita yang berasal dari Kabupaten Sinjai, saya mengajak untuk kita semua bahwa mari kita bersama-sama bangun kabupaten kita yang kita cintai ini. Kami dari pemerintah daerah tentu tidak bisa membangun daerah Sinjai sendiri. Kami tentu mengharapkan banyak bantuan dari seluruh masyarakat, dari Sinjai, yang ada di Sinjai, keluarga kita yang ada di Makassar, yang ada di luar Kabupaten Sinjai, yang punya darah Sinjai, punya hubungan dengan Sinjai. Mari bantu pemerintah daerah, bantu kita punya keluarga yang ada di sini. Mungkin
keluarga kita ini tidak ada di sini, tapi keluarganya ada di Sinjai, tentu dengan membantu membangun Kabupaten Sinjai, insya Allah keluarga yang tinggal di sini bisa merasakan Pak, bagaimana membangun Sinjai itu sendiri. Karena ya kita tahu orang Sinjai di luar itu banyak sekali yang sukses Pak, banyak yang menjadi pejabat, banyak yang menjadi pengusaha, banyak yang menjadi birokrat. Jadi kami butuh, kalaupun memang bisa kami kerjasama bersama-sama berikan sesuatu untuk Sinjai, insya Allah kami terbuka, kami menerima dengan senang hati pemikiran-pemikiran yang bisa diberikan. Bahkan kalau ada secara konkret yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, kami siap untuk bekerjasama untuk membangun kabupaten yang kita cintai. Ya, siap. Makasih. Teras tabe Pak Andi Seto, ini perbincangan kita ini sangat menarik, seperti tapi sudah 1 jam ini Pak Bupati. Oh, sudah 1 jam ya, cepat juga ya. Mungkin terakhir Pak Bupati, harapan kita sekaligus Pak Bupati kami minta untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Jadi ini ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Mungkin ada harapan-harapan Pak Bupati sekaligus untuk menyampaikan ucapan selamat itu. Tabe, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Andi Seto Gadis Sapa, SLLM Bupati Kabupaten Sinjai, mengucapkan selamat kepada Provinsi Sulawesi Selatan yang merayakan ulang tahun yang ke-352. Kami dari Kabupaten Sinjai mengharapkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan yang ditopang salah satunya oleh Kabupaten Sinjai bisa tentu lebih maju, lebih makmur masyarakatnya, lebih sejahtera masyarakatnya, itu dengan harapan kolaborasi antara pemerintah daerah, kabupaten dengan pemerintah provinsi bisa kita laksanakan, disinergikan sehingga bisa membantu masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus di Kabupaten Sinjai menjadi lebih baik lagi daripada yang ada sekarang. Semoga Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang terdepan, yang terunggul dan termaju di Indonesia, dan kita punya harapan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang menjadi andalan untuk Indonesia secara umumnya. Pikir demikian. Selamat ulang tahun, selamat meningkatkan umur menjadi 352, mudah-mudahan kita bisa bersatu bersama-sama menjadi warga Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa meningkatkan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bupati. Luar biasa. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kita dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan seri ke-8, Asa Gebrak Pendidikan di Tengah Pandemi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Sapa SH LLM atas kerjaan beliau berbagi pengalaman, berbagi inspirasi yang luar biasa dengan kita. Dan yang lebih hebat lagi, penonton kita tak bergeser sampai 300-an lebih sampai detik ini Pak. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak. Kita akan jumpa kembali dalam ngobrol-ngobrol berikutnya. Insya Allah Pak, kita tunggu undangannya. Siap. Salam sama teman-teman di Tribun. Ya, siap. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadis.